Shalom, saudara pemirsa channel YouTube ini. Saya berharap saudara dalam suasana sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Sapaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yoel 3 ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena sebagai ciptaannya kita memiliki keistimewaan. Sebagaimana istimewa seseorang yang spesial di hadapan temannya, begitu pula kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, keistimewaan manusia itu tergambar melalui firman Tuhan hari ini ketika bangsa Israel mengalami penjajahan, mengalami kesulitan, mengalami kekalahan dalam peperangan. Dan semua yang mereka alami itu tidak semata-mata akhirnya Tuhan meninggalkan perjalanan kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara, kita sungguh mensyukuri bahwa berkat Tuhan itu ditentukan olehnya kepada setiap orang yang berseru dan mengandalkan namanya setiap saat. Apakah saudara mengandalkan nama Tuhan setiap saat? Atau kita hanya mengandalkan nama kita sendiri? Kekuatan kita sendiri, jabatan kita sendiri, kesehatan kita sendiri, kita sudah yakin dan percaya diri tanpa Tuhan, kita pun bisa menerima berkat. Apakah seperti itu? Saya berharap saudara menghilangkan perasaan itu dari dalam dunia ini. Oleh karena itu, bangsa Israel juga mengalami apa yang sudah Tuhan berikan. Berkat Tuhan kepada bangsa Israel itu sungguh luar biasa. Karena mereka memiliki hak istimewa, begitu pula dengan kita, maka Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Dalam firman Tuhan hari ini, di Yoel 3 ayat 18 dikatakan, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Saudara, situasi ini merupakan situasi yang dipakai Allah untuk menjawab kemustahilan. Jikalau saudara pernah mendengar Mission Impossible, sesungguhnya segala yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dan oleh karena itu, gambaran ini sesungguhnya hendak menyampaikan kepada kita, walaupun gunung-gunung waktu pada masa itu tidak dapat menunjukkan hasil yang maksimal, walaupun para petani, para peladang, pekebun mereka bekerja secara optimal. Ketika Tuhan menyatakan hal ini, maka hasilnya akan berlimpah ruah. Walaupun suasana ataupun lokasi pada saat itu menunjukkan kekeringan, ketika Tuhan menyampaikan hal ini, Ia menjawab, akan terbit mata air dari rumah Tuhan. Semuanya bersumber dari rumah Tuhan. Berkat sumber dari rumahnya, yang Maha Kudus melihat kesungguhan setiap umat manusia yang datang dengan kelemahan, yang datang dengan keletihan, yang datang dalam kehausan, segala pergumulan, yang datang dalam sukacita. Segala situasi menyadarkan kita untuk tetap mengandalkan namanya. Dan Tuhan melimpahkan berkat janji keselamatan kepada bangsa Israel pada hari Tuhan. Apakah hari ini harinya Tuhan? Setiap hari adalah harinya Tuhan. Kita mensyukuri kalau firman Tuhan itu menguatkan kita.
kita mungkin mengalami kekeringan secara jasmani, kita mengalami kehausan. Oleh karena itu, kita mengingat aliran air yang memberikan berkat dan kelegaan itu kita ibaratkan seperti meminum air setiap saat. Berkat Tuhan tidak terhitung ketika kita meminum air setiap saat. Bahkan bisa kita samakan, kita menghirup udara segar, kita bernafas setiap hari. Karena itu menunjukkan kehidupan dalam dunia. Dan kita juga diarahkan untuk menunjukkan kehidupan yang memberikan kedamaian. Karena kekekalan itu hanya ada dalam nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pun mengatakan dalam kita. Dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Alkitab, kitab suci, itu menjadi berkat dan kemuliaan dalam kehidupan umat manusia. Kita sudah lelah mungkin menghadapi suasana pandemi COVID-19 ini. Tetapi ingat, dimensi kehadiran Allah itu ada dalam segala situasi. Oleh karena itu, kuatkanlah persekutuanmu dalam Tuhan, supaya kita tidak diombang-ambingkan pengaruh zaman. Kemudian, bersaksilah bagi Tuhan, bersaksilah bagi sesama kita, karena kehadirannya memberikan berkat setiap saat. Jalanilah kehidupan saudara-saudari sekalian dalam lindungannya, supaya curahan kasihnya, aliran kasihnya itu bermuara dalam kehidupan yang abadi dan kekal. Seperti Yesus Kristus telah hadir, telah datang ke dunia untuk memberikan penebusan bagi setiap umat manusia yang mengakui keberdosaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah yang telah memberikan kami kehidupan. Kami merasakan berkat-Mu yang melimpah itu telah menjadi landasan bagi kami untuk tidak meninggalkan persekutuan kami. Seperti firman-Mu ya Tuhan yang telah Engkau tetapkan kepada bangsa-Mu, begitu pula kepada kami. Engkau telah menjamin keselamatan. Seperti air yang mengalir, kami merasakan kelegaan, menghidupi persekutuan setiap saat. Berkati kami semua Tuhan, agar memiliki gambar diri yang baik kepada sesama kami, diri kami sendiri, dan terlebih kepada Engkau, Sang Pencipta diri kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu lah doa ini kami sampaikan. Amin.